Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan yang saya kasihi. Beberapa jam yang lalu saya menonton potongan atau khotbah singkat atau cuplikan khotbah Pak Pendeta Yakub Nahua yang dikirim oleh seseorang. Saya rasa bagus khotbahnya. Tetapi nggak lama kemudian ya, saya juga dapat kiriman lagi. Khotbahnya Ezra Soru, saya rasa ini bukan khotbah ya, tanggapan Ezra Soru terhadap khotbahnya Pak Yakub Nahua. Saya pikir ini pendeta Ezra Soru ini kayaknya kurang kerjaan ya. Saya udah lihat sih, saya sudah pantau dia. Dikit-dikit dia tanggapi, dikit-dikit dia tanggapi. Kalau yang sesat sih ditanggapi nggak ada masalah. Tetapi kalau berkaitan dengan iman seseorang, keyakinan seseorang, nggak perlu ditanggapi, biarin aja. Orang itu percaya bisa terbang, percaya minum racun nggak mati, percaya pegang corona nggak mati, biarin aja orang iman orang itu kok. Bahkan di Ibrani 11 mereka itu sampai matinya tidak melihat apa yang mereka imani. Nggak apa-apa. Tapi kalau berkaitan bahwa Yesus itu bukan Tuhan Allah, ya itu bagus dikanter gitu. Karena Yesus itu adalah Tuhan dan Allah kita, Juru Selamat kita. Ini saya lihat dan saya dengar apa yang disampaikan oleh Ezra Soru ini, saya rasa nggak tepat menurut pendapat saya. Oleh sebab itu saya berkomentar. Kenapa? Karena Pak Pendeta Yakub Nahua di sini sedang membicarakan tentang imannya, gitu loh. Dan dia juga sedang mengatakan apa-apa yang dikatakan orang itu tentang corona itu tidak sampai seperti itu. Kalau kita di dalam Yesus, ya corona mati kalau kita jabatan tangan dan seterusnya dan sebagainya, begitu. Nah, tapi Pak Ezra Soru ini menanggapinya lain. Ya, dianggapnya khotbahnya si Pak Pendeta Yakub Nahua ini keliru. Tentunya saya tidak bahas satu persatu karena Pak Ezra Soru sudah bahas ya dari poin 1, poin 2, poin 3, poin apa. Udah gitu banyak kali lagi iklannya. 8 kena iklan saya. 30 menit. Jadi nggak mungkin saya bahas. Bisa 2 jam nanti kalau saya bahas. Jadi saya hanya menanggapi apa yang disampaikan oleh Pendeta Ezra Soru ini menurut saya kurang kerjaan aja, nggak perlulah yang begitu-begitu ditanggapi ya. Masih banyak kerjaan kita yang lain. Karena yang disampaikan oleh Pak Yakub Nahua juga kebenaran, iman dia, keyakinan dia. Ya. Jadi Pak Yakub Nahua katakan begini. Ya, coba saksikanlah video yang berikut ini. Adalah sahabat orang beriman. Sekali lagi gereja adalah sahabat. Saya juga heran cara Allah bekerja. Sekarang ini gereja melarikan diri dari kenyataan dan tidak menjadi sahabat. Apa maksud saya? Beberapa gereja besar di Jakarta meliburkan jemaat hanya karena virus corona. Mereka menampakkan diri bahwa Tuhan kalah dengan virus. Ketua Sinode pun memberikan WhatsApp. Pendeta tidak boleh memegang tangan dengan jemaatnya. Saya baca itu, saya kaget. Besok saya akan telepon Ketua Sinode, kenapa segitu imanmu? Kau khawatir, jangan membagikan kekhawatiran kepada orang lain. Kamu takut, jangan membagikan ketakutan kepada orang lain. Yang harus kita bagi adalah mempercakapkan kehebatan Yesus Kristus yang mengalahkan maut dan kematian. Kita harus mempercakapkan bukan virus corona atau Mercedes. Tapi kita percakapkan bahwa ada satu yang bisa menjawab doa. Ada satu yang memagari dan membentengi umatnya adalah Yesus Kristus yang tidak berubah kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Sedang goncang-goncangnya iman, justru hari ini tema kita bukan kata ini kebetulan disiapkan karena lagi goncang kiri kanan. Tapi ini sudah disiapkan lewat pergumulan doa berbulan-bulan. Herannya jatuh tempo pada waktu sekarang-sekarang ini. Temanya adalah gereja sahabat bagi orang beriman.
Nah, saya pingin gereja lain tidak jadi sahabat, melarikan diri karena ketakutan. Saya tidak mau GBI Mawar Saron ikut-ikutan orang takut, ikut-ikutan orang khawatir, ikut-ikutan orang-orang yang tidak punya iman. Haleluya. Moto kita, apapun yang terjadi, ibadah jalan terus. Banjir melanda Jakarta saja orang datang kok. Kenapa kita mesti pusing? Hidup kita bukan di dalam tangan virus. Virus punya mata. Dia cuma sasaran kepada orang-orang yang jauh dari Tuhan. Orang yang dekat dengan Tuhan dipelindungi di bawah kepaknya. Amin. Virus buta terhadap saudara. Matanya melek terhadap orang-orang yang jauh dari Tuhan. Kuncinya cuma di situ. Demikianlah khotbah dari Pendeta Yakob Nahuai, dan sekarang saya ingin memberikan tanggapan terhadap dia potongan per potongan. Mari kita lihat. Saya juga heran cara Allah bekerja. Sekarang ini gereja melarikan diri dari kenyataan dan tidak menjadi sahabat. Apa maksud saya? Beberapa gereja besar di Jakarta meliburkan jemaat hanya karena virus corona. Mereka menampakkan diri bahwa Tuhan kalah dengan virus. Saya kira terlalu berlebihan kalau menghentikan ibadah dalam kumpul bersama lalu dialihkan menjadi ibadah online itu sebagai sebuah tindakan gereja melarikan diri, apalagi menampilkan bahwa Tuhan Yesus kalah daripada virus corona. Sebenarnya bukan urusan itu. Saya kira kalau kita mengikuti pembahasan atau penjelasan yang diberikan baik oleh lembaga-lembaga gereja, ini adalah demi kepentingan bersama, karena kita tahu bahwa pada waktu kita kumpul bersama ini dapat memicu penyebaran virus ini lebih meluas, dan itu mempengaruhi kehidupan banyak orang, bukan hanya orang Kristen saja tapi juga secara global, dan ini sudah terjadi. Pak Yakob Nahuai katakan, nggak usah takut, kurang lebih gitu. Kalau kita ibadah di dalam Yesus, kita nggak usah takut penyakit corona. Iya, jangan besar-besarkan corona. Mari kita besarkan nama Yesus. Apapun situasi keadaannya, ibadah jalan terus. Banjir pun kita ibadah. Memang pernah saya dengar dan saya lihat waktu banjir melanda Indonesia, khususnya Jakarta, maksud saya, dia tetap ibadah gereja dia. Dan kita juga sama gereja kita di sini. Nah, ini corona lagi melanda dunia dan juga terlebih ya juga melanda Jakarta. Ya, wabah ini bergerak di Jakarta dan kita tidak bisa melihat di mana dia. Ya. Nah, banyak gereja-gereja menutup ibadah. Tetapi Pak Yakob Nahuai tidak, saya pun tidak. Nah, kemungkinan Pak Esra Soro ini menutup ibadahnya di hari Minggu pakai online, nggak konvensional, ya, nggak khotbah secara langsung konvensional begitu, tidak. Tapi dengan apa namanya online. Jadi saudara Bapak Ibu sekalian, tanggapan Pak Esra Soro ini menurut saya nggak tepat. Kenapa? Karena ayat-ayat yang dia pakai ini sangat jauh kaitannya dengan corona. Contoh gini. Kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Jadi ada rencana jahat, ada bahaya mengancam Paulus, dan Paulus tahu. Siang malam orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Jelas ada bahaya di depan Paulus. Lalu ayat 25, sungguh pun demikian, pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya, menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Jadi Paulusnya itu diturunkan atau dilarikan oleh murid-muridnya, dan termasuk pasti Paulus menyetujui hal itu, sehingga dia akhirnya diturunkan dari keranjang dan melarikan diri dari bahaya. Paulus sendiri memberikan kesaksian kembali tentang peristiwa itu dalam 2 Korintus 11 ayat 32-33. Di Damsik, wali negeri Raja Aretas menyuruh mengawal kota orang-orang Damsik untuk menangkap aku. Tetapi dalam sebuah keranjang aku diturunkan dari sebuah tingkap keluar tembok kota, dan dengan demikian aku terluput dari tangannya. Jadi kita bisa lihat bahwa memang ada bahaya, dan Paulus itu lalu menghindar.
Apakah di situ Paulus dianggap sebagai kurang beriman? Apakah Paulus dianggap sebagai takut atau khawatir? Ya, dia katakan kita harus berhikmat. Contoh seperti Paulus, dia bilang, ya, seperti Paulus dia katakan, ya, dia katakan di Kisah 9 ayat 23, beberapa hari kemudian orang Yahudi berunding suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Ya, bla 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 seterusnya. Dan di sini diceritakan bahwa Paulus itu melarikan diri gitu loh. Ya, nah, saudara. Dan kalau kita baca di ayat 2 Korintus yang pertama, di sini di ayat yang ke berapa tadi ya? 2 Korintus 11 mungkin ya, 2 Korintus 11 ayat yang ke 32. Di Damsik, di negeri Raja Aretas menyuruh pengawal kota orang-orang Damsik untuk menangkap aku. Ini Paulus, kesaksian Paulus. Tetapi dalam sebuah keranjang aku diturunkan dari sebuah tingkap keluar tembok kota, dan dengan demikian aku terluput dari tangannya. Jadi Pak Ezra Soru mengatakan, loh, Paulus saja melarikan diri gitu loh. Dari apa? Dari mara bahaya. Ini mara bahayanya beda. Ini mara bahayanya itu adalah manusia yang kelihatan. Ya, kita bisa melarikan diri dari yang kelihatan, ya. Tentu kita bisa melarikan diri dari yang kelihatan, tetapi saudara, yang kita hadapi ini bukan yang kelihatan. Nanti saya akan lanjutkan lah ya. Kita lanjutkan langsung apa ayat yang digunakan oleh Pak Ezra Soru ini ya untuk membantah atau mengkanter khotbahnya Yakub Nahuai, ya. Terus dia pakai lagi ayat ini. Kalau kita kembali kepada peristiwa Natal, di mana begitu Yesus lahir, Raja Herodes itu mengancam hendak membunuh Yesus. Lalu atas perintah Tuhan Allah sendiri kepada Yusuf, dikatakan dalam Matius 2:13, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman padamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Jadi Allah sendiri yang memberikan perintah kepada Yusuf untuk lari ke Mesir. Apakah Allah kurang beriman? Ya, Matius 2, Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Jadi begini saudara, Pak Ezra Soru berkata Tuhan Allah sendiri saja ya menyuruh Yusuf untuk melarikan Yesus ya dari ancaman Herodes supaya Yesus dilarikan ke Mesir gitu. Artinya Tuhan Allah itu kan hebat, dahsyat. Kenapa enggak diluputkan saja dari ancaman Herodes? Kenapa disuruh lari ke Mesir? Jadi harus berhikmat gitu loh. Ini ayat yang dia gunakan ya. Terus selanjutnya saudara, saya banyak handphone nih, sorry ya, maaf ya. Ya, biar agak ini dikit itu ya. Bukan sikap takut, bukan sikap khawatir. Kalau kita melihat dalam Amsal 22 ayat 3, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tapi orang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Juga Amsal 27 ayat yang ke-12. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tapi orang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Jadi menurut saya, tindakan atau permintaan dari ketua sinode itu justru menunjukkan suatu sikap bijak, di mana tahu bahwa ada potensi yang membahayakan dari penyebaran virus ini melalui jabatan tangan. Bagaimana itu dianggap sebagai sikap tak beriman, kurang iman, sikap takut, khawatir, dan sebagainya. Terus dia katakan begini, nah Pak Ezra Soru bilang begini, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Saudara, malapetaka yang di sini kalau kita lihat baik-baik, baca baik-baik, itu tidak sama dengan corona. Malapetaka di sini maksudnya malapetaka yang kelihatan. Kalau kelihatan di sana ada misalnya banjir bandang, ya kita jangan laluin. Iya kan?
Kalau di sana misalnya ada pohon mau tumbang, ya kita jangan lewat situ. Kita harus menghindar dari malapetaka itu. Itu orang bijak, ya. Nah, terus diambil lagi Amsal 27 ayat 12. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Lihat, celaka di sini, malapetaka, habis malapetaka celaka. Jadi kalau dilihat di sana ada malapetaka, ya, yang kelihatan, kita jangan hadapi, ya kita sembunyi dulu supaya kita jangan celaka. Jelas ini tidak berkaitan dengan corona, dengan kata lain jauh perumpamaan-perumpamaan ini yang digunakannya ini, ayat-ayat ini sangat jauh sekali. Kenapa? Begini, semua ini adalah malapetaka, mara bahaya yang kelihatan. Sehingga kalau kita memang tahu ada mara bahaya di sana yang kelihatan, ya kita jangan dong datangin malapetaka itu. Atau misalnya ada di sana, ya, orang mau bunuh saya, ya saya lari dong supaya jangan dibunuh. Tetapi persoalan yang kita hadapi sekarang adalah virus corona. Jadi persoalannya begini saudara, ya. Saya pun kemarin itu baru berdebat itu dengan Kapolresta. Nggak usah saya sebut lah, pasti nanti dia nonton video ini, ya. Ya, jadi saudara, beda ini. Ini beda. Ini adalah sebuah kuman, ya, COVID-19 ini atau corona ini sebuah kuman yang nggak kelihatan. Nah, terus kalau kita nggak gereja, apakah kita sudah pasti tidak kena corona? Kalau kita gereja, apakah pasti juga kita kena corona? Gitu loh. Nah, ini Anda pikirkan baik-baik. Makanya saya katakan, ya, pernah di YouTube saya, nanti Anda cari, ya gini ya. Kalau lockdown itu boleh, ya, tapi lockdown untuk orang tidak keluar rumah masing-masing. Karena kalau kita keluar rumah hanya untuk jalan-jalan, untuk cari duit, ya, terus tiba-tiba kita kena, jangan salahin Tuhan. Nah, kita lockdown di rumah, tapi waktu gereja harusnya jangan lockdown, tetap ke gereja. Nah, pulang dari gereja jangan jalan-jalan lagi ke rumah lagi masing-masing. Bila penting kita di gereja semua, nggak ada yang keluar, jadi nggak ada saling mencurigai. Makanya saya sudah umumkan 2 hari yang lalu di grup kami, jemaat kami, saya bilang, saudara Bapak Ibu sekalian, apa yang saya katakan 4 tahun yang lampau terjadi. Sekali waktu kita tidak keluar gereja, kita dalam gereja saja, kita berdoa, tapi Tuhan nanti yang kirim makanan buat kita dengan cara-cara yang ajaib. Bisa dengan burung gagak, bisa dengan manusia, dengan apa saja. Kalau Anda nggak percaya, ya terserah, saya percaya. Karena saya banyak mengalami hal-hal seperti itu. Lihat YouTube saya, Metanoia. Jadi saya nggak perlu ulang-ulang, nanti terlalu lama ini. Jadi saya katakan kepada jemaat, Anda harus di gereja saja. Yang ngasih makan siapa? Yesus. Lewat siapa? Lewat saya. Minta sumbangan? Tidak. Saya akan kasih makan semua jemaat, tinggal di gereja saja. Ya. Kenapa? Karena kalau mereka nanti pulang, ya, pulang, terus mereka berpergian, mungkin kerjalah, mungkin entah berpergian kemana-mana lah yang nggak jelas. Nah, terus minggu datang, ya kita nggak tahu mereka udah bawa corona atau belum, karena imannya nggak sama. Kalau saya sih berjalan terus, Anda lihat YouTube saya kan, ya, 5 hari yang lalu di Samarinda buat KKR berapa hari, terus ke Bali, ya, walaupun akhirnya karena Kapolresta nggak setuju, jadi saya nggak jadi, tapi saya jalan terus gitu loh. Ini mau pergi ke Brebes lagi, mau pergi kemana-mana, saya jalan terus, gitu. Kalau saya pribadi sih, saya yakin betul tidak kena corona, walaupun ada orang bilang nanti si Lubis mati kena corona, ya kita lihat saja, gitu loh. Tapi saya tidak bisa paksakan semua ini jemaat, karena mereka ini mungkin tidak sama, ya. Jadi kalau yang dikatakan oleh Pak Esra Suru ini, saya berpikir dia itu secara logika, gini loh logikanya, ya.
Ya namanya corona itu penyakit berbahaya, itu kena aja ke orang Kristen, ke agama apa, kayak kan begitu. Kalau kita lanjutkan tadi, apa yang dia sampaikan kurang lebih begitu. Ya, iya, corona ini tidak takut dengan agama apapun, termasuk Kristen. Kristen bisa kena. Corona hanya takut dengan orang yang hidup dalam Yesus, yang percaya Yesus. Enggak bakal kena corona, percayalah. Saya yakin kita punya imunitas yang namanya darah Yesus dan bilur Yesus. Saya harap Bapak Esra Soru tanggapin ini, dan saya siap untuk kita adakan dialog kalau untuk hal ini. Tapi untuk yang lain saya tidak mau ya. Mana yang saya tanggapi, itu saya bertanggung jawab. Jadi Bapak pakai ayat-ayat ini menurut saya nggak relevan, nggak sesuai dengan corona tadi gitu loh. Sedangkan corona itu adalah sesuatu yang tidak kelihatan. Ini semua yang Bapak ceritakan nih malapetaka yang kelihatan, musuh yang kelihatan. Pantas kita menghindar. Kalau kita sekarang ya paranoid, fobia, terus dikit-dikit kita takut. Dikit-dikit kita takut, mau salaman takut. Kayak kemarin saya di Samarinda, saya ke Polresta, nggak ada yang berani menyalami, semua gini. Hah, kemana-mana saya nggak berani menyalami, saya salam aja, iya kan? Nah, saudara Bapak Ibu sekalian, tapi Anda jangan ikutin saya loh, saya nggak suruh ikutin loh, ini kesaksian saya. Anda tetap ikutin aturan yang sudah diberikan pemerintah. Tetapi saya mau katakan, saya pribadi, tetap melaksanakan ibadah di hari Minggu bersama jemaat-jemaat yang lainnya. Oke, sampai di sini kira-kira sudah pas, ya. Jadi nggak cocok ya Pak Esra Soru ayat-ayat tadi ya. Ya, 2 Korintus 11 ayat 32 33. Kisah 9 ayat 23, di mana Saulus mau dibunuh, melarikan diri dengan menggunakan keranjang dan seterusnya. Terus Amsal, ya kalau ada malapetaka, kita harus orang bijak bersembunyi atau apa namanya ya, bersembunyi atau menghindar. Oke, nggak cocok ya. Terus Yesus pun disuruh dilarikan ke Mesir ya oleh Tuhan Allah, ya, sehingga Yusuf melarikannya waktu Herodes ingin membunuh dia. Ini gak relevan. Capek saya, banyak kali handphone saya capek. Oke, ya kita doa ya. Tuhan Yesus, nyatakan kuasamu, nyatakan mujizatmu atas Esra Soru ini, supaya dia bukan hanya otaknya saja yang jalan, bukan hanya pikirannya saja yang dimainkannya, tapi dia benar-benar juga hidup di dalam Yesus, sungguh-sungguh hidup dalam kendali Yesus, mempercayai kuasa Yesus sepenuhnya. Semua kami, termasuk saya, biar mempercayai kuasa Yesus sepenuhnya, kami tolak corona di dalam nama Yesus. Kami tidak akan kena corona. Di dalam satu nama Yesus yang kudus kami berdoa, haleluya.